Oke teman-teman, maaf video saya yang tadi itu ini kekat teman-teman, kepotong karena ini laptop saya penyimpanannya udah penuh dan saya tadi menjelaskannya itu udah sampai bawah teman-teman sebenarnya. Jadi kita mengulang lagi sampai sini karena tiba-tiba itu berhenti sendiri dan ketika saya lihat itu berhenti di sini. Oke, jadi ini mungkin saya nanti akan sambung kembali, yaitu saya akan tambahkan ke dalam video yang satunya. Saya akan buat dalam satu video saja, tapi video itu akan terpotong. Jadi kita akan sebenarnya nggak terpotong sih, karena kita akan karena saya akan menjelaskannya di sini lagi ya. Nah, tadi saya menjelaskan sampai sini dan kemudian kita buat pegawai list. Nah, oke, bentar ya, saya ragu takut terpotong kembali teman-teman. Oh tidak, ternyata terjalan. Oke, tetap jalan. Kita buat pegawai boolean, kita pakai boolean is full. Untuk full itu size sama dengan total size ya. Jadi jika size berapa 5 dan total size nya itu juga 5, seperti itu artinya full. Dan kemudian jika is empty, pegawai array sama dengan 0 dan sama dengan 0, seperti itu, tidak terisi, seperti itu, is empty. Dan jika ingin berisi, yaitu is empty, tidak ini kan ada tanda seru ya, kita buat constant ini p int ini p dan tanda seru is empty. Kemudian for kita buat perulangan int i sama dengan 0, i kurang dari size dan i plus plus. Jika pegawai array i titik in ip dan sama dengan in ip, return true. Jadi jika sudah sama kan ya, in ip sama dengan in ip, kita lakukan return true, dan jika tidak itu return false. Kemudian public boolean add, kita tambahkan pegawai, yaitu jika tidak full is full, kan ini tidak full dan tidak sama dengan ini contains nip pegawai.nip, kita buat pegawai array size ditambah terus teman-teman sama dengan pegawai. Nah, kemudian kita buat public string to stringnya. Nah, di sini kita buat compare-nya ya. Kemudian kita buat string builder. String builder itu, sebentar ya teman-teman, saya mau ngecek ke atas. Sebentar. Oh, ini ternyata string builder untuk tipe data baru ya, Pak, tipe data string dengan toString. Nah, string builder sama dengan new string builder untuk stringnya. Kemudian kita buat perulangan int i sama dengan 0 dan i kurang dari size dan i sama dengan i plus plus. String builder dot append, apa itu dari kegunaan dari string, fungsi dari dot append ini? Fungsi dari dot append yaitu untuk menambahkan item di akhir list pada itu teman-teman. Sebentar. Jadi seperti itu teman-teman, kita bisa menggunakan metode append untuk menambah seperti nip nya, seperti itu teman-teman, untuk menambah stringnya teman-teman. Oke. Kemudian pegawai string append dan titik append pegawai array i dan toString, kemudian append juga. Kita lanjut ke bawah ini ke fit sort. Nah, kita gunakan sort, kita buat merge sort 0, ini sorting, kita gunakan merge sort 0, size min 1. Nah, untuk merge sortnya itu di bawah. Public void, kita buat pakai public void merge sort di int start index dan int end index. Start index kurang dari end index, jadi int middle kita buat start index kan kurang dari end index. Jika start index kurang dari end index, dalam buka kurung int middle sama dengan end index plus start index dibagi 2, kita dibagi 2 ya, kita bagi 2 data tersebut dan kita buat merge sort start index middle. Nah, di sini kita menggunakan merge sort, kita buat gabungan antara merge sort dan sequential sort, juga binary sort di sini teman-teman. Kita buat gabungan di sini teman-teman, seperti itu. Merge sort middle plus 1 end index dan merge start index middle end index. Kemudian kita buat merger biasa, yaitu di sini untuk mengembalikan nilai yang ini ya teman-teman. Kan di sini merger sama dengan start index middle end index.
Jadi nanti itu akan terus start index, middle index, dan end index. Kemudian di bawah kita buat merger int start index, int middle, dan int end index. Kita buat pegawai buka kurung pegawai ini untuk arrays copy of range nya teman-teman. Copy of range yaitu pegawai array start index dan end index min 1. Kemudian int i sama dengan 0 dan j sama dengan middle start index plus 1 dan k sama dengan start index. While kita buat perulangan i plus start index kurang dari middle n dan n j plus start index kurang dari sama dengan n index. Kita buat jika if pegawai nip kurang dari pegawai c dot nip, kita pegawai arraynya yaitu k plus plus dan pegawai i plus plus juga. Jika else kita gunakan k plus plus pegawai j plus plus, seperti itu teman-teman. Kita buat perulangan lagi, kemudian kita di sini search-nya teman-teman. Kita buat apa di sini fungsi search-nya teman-teman. Kita udah masuk ke dalam searching-nya. Nah di sini public pegawai search int search pegawai search int nip. Nah, jika tidak empty, jika tidak terisi, yaitu kita buat perulangan seperti itu, int seperti ini, int i sama dengan 0 dan i kurang dari size i ditambah-tambah, dan kemudian di plus plus ditambah-tambah katanya, di plus plus di i plus plus, jadi ditambah terus seperti itu sampai dengan size, sampai dengan berapa seperti itu, sampai dengan yang kita tentukan di size-nya. Kemudian pegawai array i nip sama dengan ip dan return pegawai array. Nah di sini kita cari di dalam pegawai anunya ya, nip-nya, dan pegawai search string nama. Ini untuk namanya, yang ini untuk nip-nya. Nah ini untuk pencarian yang di atas, ini untuk pencarian yang itu teman-teman. Untuk pencarian yang tadi yang saya sebutkan, pencarian dengan data nip, dan kemudian yang di bawah ini pegawai array string nama search ini untuk pencarian dengan data nama, dan kemudian di bawahnya lagi ini saya kombinasikan, yaitu pencarian dengan IP dan nama. Jadi kita includekan keduanya itu, kita cek sama-sama cocok apa enggak dengan NIP dan namanya. Jadi kalau kita mencari NIP-nya tok, itu yang akan muncul, itu yang akan ditemukan itu hanya NIP-nya. Dan jika kita mencari dengan namanya, yang kita temukan itu hanya nama. Dan di bawah kita buat NIP string dan nama, int NIP dan string nama, yaitu gabungan dari keduanya, dan jadi kita bisa mencocokkan NIP dan namanya, seperti itu teman-teman. Untuk algoritmanya kita hanya saja tinggal menambahkan saja ya teman-teman. Yang di atas itu kita hanya menambahkan n pegawai race dan name compare juga, tambahkan compare juga comparable-nya. Kemudian return pegawai array. Maaf ya, di sini saya agak flu teman-teman, karena cuaca memang tidak enak. Oke, kita lanjut. Nah di sini kita buat menunya teman-teman, menu untuk kita menjalankan yang dua-duanya ini teman-teman, menjalankan dua-duanya. Jadi di sini ya fungsi dari comparable, yaitu dengan interface kita menggunakan 2 atau 3 atau berapapun, kita bisa menggunakan kita bisa menjalankan di sininya teman-teman. Jika kita menjalankan di sini, yang duanya ini akan kita bisa memanggil dua-duanya ini, seperti itu fungsi dari comparable sebenarnya teman-teman. Kemudian kita buat menu pegawai dan public static void main string args, dan kita buat scanner input. Di atas kalau kita menggunakan scanner, jangan lupa kita masukkan Java util scannernya. Nah kita buat masukkan banyak data berapa, kemudian kita buat int n, kita buat inputs, n itu buat inputsnya ya teman-teman, input int next int, dan kemudian input next line. Kemudian kita buat pegawai list. Nah pegawai list ini yang kita tadi itu ya, pegawai list yang di dalam sini, yang di sini, karena kita sudah menggunakan comparable, jadi kita bisa memanggilnya ke sini teman-teman, memanggil kelas yang ada dalam kelas, memanggil kelas lain ke dalam sini. Oke, yang dimaksud dengan interface yaitu di sini. Kemudian pegawai list, dan kita buat pegawai list dalam kurung new pegawai list dalam kurung n. Nah itu perulangan int i sama dengan 0 dan i kurang dari n, kita tentukan berapa banyak pegawainya, dan itu kurang dari pegawai yang kita tentukan. Maksudnya sama seperti itu teman-teman,
i plus plus i ditambah sampai pegawai yang kita tentukan, seperti itu. Kemudian sistem out print data ke pertama, dan inip masukkan inip data pertama berapa, i plus 1, i ditambah i plus 1, i nya itu ditambah 1, seperti itu teman-teman, paham ya. Kemudian inip inip sama dengan integer parse int input next line. Nah integer ini kita buat kembali ke, kan tadi inputnya itu kan next line kan, kita buat ke int integernya. Untuk mengintegerkan itu lagi kita menggunakan fungsi parse int seperti itu. Dan kemudian kita nama, untuk nama karena di sini udah fungsinya itu string, jadi kita tidak perlu merubahnya ke itu teman-teman, ke integer, karena nama itu kan memang string. Kemudian string nama sama dengan input next line, dan pegawai list add. Nah di sini add new pegawai .nip dan nama, seperti itu. Tambahkan pegawai list. Nah yang ini pegawai list yang ini ya, yang tadi kita buat yang baru ini, kita titik add dan kemudian new pegawai dalam kurung new pegawai. Jadi pegawai yang ini teman-teman, nah di sini pegawai yang ini, tapi dalam pegawai list ini, seperti itu, paham ya. Jadi kita mengisi pegawai ini dan itu nanti datanya masuk ke sini di listnya itu. Nah dan nip nama new pegawai, seperti itu, new pegawai tapi di dalam list, seperti itu. Kemudian kita buat menunya, menu 1 cari berdasarkan IP, menu 2 cari berdasarkan nama, dan menu 3 cari berdasarkan IP dan nama, dan menu 4 tampilkan semua. Nah kita masukkan pilihan kita buat int baru, yaitu pilihan input next int dan input next line. Jadi kita bisa input pilihan itu bisa kita buat untuk mencari int, dan kita bisa mencari buat next line-nya, yaitu next int dan next line-nya. Jadi kita bisa mencari nama dan cari nip. Di sini int cari nip dan string cari nama. Nah cari nip dan cari nama ini kita masukkan, maksudnya ini masukkan, ini kita buat untuk memasukkan nip dan masukkan nama yang mau kita cari, seperti itu teman-teman. Kan tadi yang di atas ini oke, kita sudah membuat nip int kita udah membuat itu int nip dan int string nama. Nah di sini kita buat int nip dan string namanya untuk yang akan kita cari teman-teman, seperti itu. Jadi kita masukkan nip, cari nip dan integer sama seperti di atas, dan kemudian kita search, kita panggil search pegawai list dan search. Nah ini search masuk ke dalam pegawai list teman-teman, paham ya. Kita itu masuk ke pegawai list teman-teman. Pegawai maksudnya memanggil dari pegawai list, memanggil dari pegawai list. Dan searching, di situ kan ada searching di dalam pegawai listnya. Jadi kita akan cari nip pegawai list dan search cari nip ini. Cari kan kita tadi memasukkan data yang nip apa yang kita masukkan itu kan kita simpan ke dalam cari nip, dan kemudian kita akan cari di dalam pegawai list dan kita search, kita cari ya seperti itu. Masukkan nama. Dan ini pegawai, dan untuk yang pertama itu kita masukkan, kita mencari nip, dan kemudian yang kedua itu mencari nama sama. Jadi di sini sama teman-teman. Untuk case yang 3 itu kita memasukkan nip dan nama. Untuk memasukkan nip dan nama, kita mencari nip dan nama, yaitu kita mencocokkan dari nip dan namanya tersebut. Jadi kita search yang mana, jika datanya ketemu kita udah cocok, keluarkan, seperti itu teman-teman. Dan yang case keempat yaitu kita menampilkan semuanya, dan default sistemnya itu not access. Jika tidak sesuai kita not access. Dan kemudian di sini ada data pegawainya teman-teman, public certified data pegawai. Nah data pegawai yang ini gunanya di bawah ini kita menyimpan ini, karena ini dibuang ke data pegawai teman-teman. Kita menampilkan data pegawai itu menampilkan ini teman-teman, menampilkan ini. Nah sedangkan data pegawai jika ini tidak dibuat static void-nya dahulu, itu tidak akan bisa kita tampilkan, seperti itu. Jadi kita buat data static void-nya dan data pegawainya seperti di bawah. nip kita tampilkan nip, kita tampilkan nama jika pegawai tidak sama dengan 0. Jadi itu kita buat if buat jika tidak 0, jika terisi, yaitu kita tampilkan data pegawainya dan data namanya. Dan else jika tidak, data tidak ditemukan, seperti itu. Simple kok. Oke, kita langsung saja ya, kita run.
Masukkan berapa banyak data, 2 saja, jangan banyak-banyak. 12 NIP nya, nama saya sendiri, kemudian 23 NIP nya Akbar. Nah, kita mau apa teman-teman? Kita mau cari berdasarkan IP. Coba 12 kita pilih dulu teman, 1 masukkan IP 12. Nah, 12 dengan nama Wahid, seperti itu. Kemudian kita coba lagi, 2 lagi, 12 Wahid, 23 Akbar. Kita cari dengan nama Akbar. Nah, masuk ya Akbar, data pegawainya yaitu Akbar 23 dengan nama Akbar. Kita run lagi, 2 NIP 12 Wahid 23 Akbar. Nah, kemudian kita gunakan yang pilihan ketiga, cari berdasarkan NIP dan nama 3. Nah, di sini NIP-nya itu mama kita NIP-nya kan tadi kalau Wahid 12 Wahid ya. Kita coba 12 Akbar, itu tidak akan ketemu karena tidak sesuai. Karena untuk yang Akbar NIP-nya itu 23. Nah, namanya coba kita Akbar. Ini gak akan ketemu teman-teman. Tuh, data tidak ditemukan karena tidak sesuai dengan NIP dan namanya. NIP dengan namanya itu di-upload gitu, seperti itu. Coba kita run lagi. Jika kita ingin bisa menemukannya, kita cukup samakan. Jadi seperti jika tidak sama nggak akan bisa jalan, nggak akan selaras ya teman-teman. Oke. Nah, mana ada 3 ya. Tadi Wahid 12 ya, masukkan NIP 12 dan nama Wahid ditemukan. NIP 12 dan nama Wahid. Kemudian kita coba lagi. Alhamdulillah. NIP-nya 12 Wahid. Kita pilih yang keempat, tampilkan semua. Nah, pegawai NIP 12 yaitu Wahid dan pegawai NIP 23 nama Akbar. Bagaimana kita mengisi kita membuatnya jika tidak sesuai, tidak kita memilih yang tidak ada dalam daftar, apa yang akan terjadi? Nah, kan ini 1 2 3 4 sampai 4 pemilihannya. Coba kita gunakan dengan 10. Ini nggak bisa. Nah, kita akan keluar perintah not access. Jadi seperti itu. Untuk searching mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian ingin mencari beberapa referensi baru, kemudian ada banyak sih untuk searching itu. Kalian bisa belajar di internet juga banyak kok, di YouTube itu ada juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.